Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ITERA, apa kabar semuanya? Sehat semua dong pastinya. Perkenalkan, nama saya Zela Nur Fadila dari Prodi Teknik Elektro. Aku Inaya Satrani Aprilia dari Prodi Sains Aktuaria. Di sini aku berperan sebagai moderator. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Jidan Arsid dari Program Studi Sains Lingkungan Kelautan. Saya di sini berperan sebagai seorang moderator. Kami dari kelompok Abri Praya Sandaru akan menjelaskan tentang asrama ITERA itu apa aja ya kan? Yang pertama yaitu pengertian dari asrama ITERA yang akan dibacakan oleh Dewi Maslika. Saya Dewi Maslika dari Prodi Teknik Perkeretaapian. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian asrama. Nah, untuk pengertiannya sendiri, asrama merupakan sebuah bangunan dengan kamar-kamar yang dapat ditempati oleh beberapa penghuni di setiap kamarnya. Dan untuk alasan sebuah asrama bisa berupa tempat tinggal asal sang penghuni yang terlalu jauh, maupun untuk biayanya yang terbilang lebih murah dibandingkan bentuk penginapan lain. Dan dalam asrama juga terjadi interaksi antar warga asrama, sebagaimana interaksi sesama saudara. Dan interaksi antar warga asrama dengan pembina sebagai interaksi antar anak dengan orang tua. Poin selanjutnya adalah poin tujuan asrama secara umum dan khusus yang bakal dijabarin sama teman aku, Olivia. Secara umum, asrama bertujuan untuk yang pertama, membina mahasiswa ITERA menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan wawasan berpikir, memiliki intelektualitas dan integritas kepribadian tinggi mahasiswa ITERA. Yang ketiga, membangun keterampilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang baik bagi mahasiswa ITERA. Secara khusus, asrama bertujuan untuk yang pertama, menyediakan tempat tinggal bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa baru yang berasal dari luar kota Bandar Lampung. Yang kedua, menyediakan tempat tinggal yang sehat dan dekat dengan kampus ITERA. Yang ketiga, menyediakan wahana belajar yang merupakan komponen dari kegiatan belajar. Yang keempat, menyediakan wahana bagi pengembangan pribadi dalam pengembangan kedisiplinan, rasa sosial, tanggung jawab, kemandirian, dan kepemimpinan. Berikutnya fungsi akan dijelaskan oleh Agung. Fungsi asrama. Asrama memiliki 3 fungsi pokok, yaitu 1. Mendukung keberhasilan akademik bagi warga asrama, baik bidang kurikuler maupun non-kurikuler. Kedua, sebagai tempat untuk membangun karakter mahasiswa seperti etika, kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, komitmen, tangguh, peduli terhadap orang lain. Ketiga, sebagai tempat untuk berlatih menjalani kehidupan sosial kemasyarakatan. Untuk pembahasan selanjutnya, kita beralih ke poin wewenang dan lokasi asrama yang bakal dijabarin oleh teman sekelompok aku, Andri. Halo, saya Andri. Di sini saya ingin menjelaskan tentang wewenang asrama. Wewenang asrama ITERA sendiri ialah menindak tegas segala bentuk pelanggaran terhadap tata tertib asrama dan segala penyalahgunaan asrama oleh mahasiswa tanpa terkecuali. Lokasinya, alamat Jalan Terusan Riyakudu, Waihui, Jati Agung, Lampung Selatan, kode pos 35365. Baik, selanjutnya struktur organisasi asrama akan dijelaskan oleh Dinda. Struktur organisasi ITERA. Saat ini asrama ITERA dipimpin oleh Bapak Arif Juniarto, serta kakak asrama yang merupakan mahasiswa ITERA, dan penghuni asrama yaitu mahasiswa TPB ITERA. Untuk kapasitas gedung asrama yaitu terdiri dari asrama 1 176 putri, asrama 2 176 putra, asrama 3 180 putra, dan asrama 4 180 putri. Besaran biaya yang harus dibayar yaitu Rp150.000 per bulan dan dibayarkan penuh 10 bulan pada awal pendaftaran. Serta mendapatkan fasilitas yang pertama 4 tower asrama, 2 tower putra, dan 2 tower putri. Dan yang kedua kapasitas asrama yaitu 684 putra dan 712 putri. Serta mendapatkan kamar dengan fasilitas tempat tidur, meja, kursi belajar, serta kamar mandi dalam. Sekian yang dapat disampaikan, terima kasih. Apa aja sih kegiatan asrama ITERA? Yuk kita dengerin penjelasan dari Wigi. Perkenalkan, nama saya Wigi Putri. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan asrama. Asrama ITERA mempunyai kegiatan rutin sebagai berikut.
kegiatan keagamaan, tutorial, olahraga, NSD, paket kebersihan, dan apel pagi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pembinaan mahasiswa asrama. Nah, teman-teman pasti penasaran dong tentang pendaftaran asrama TPB ITERA. Makanya simak penjelasan dari temanku Yosi ya. Ya, selanjutnya adalah pendaftaran penghuni asrama TPB ITERA. ITERA telah melaksanakan program pembinaan untuk mahasiswa baru di asrama mulai dari angkatan 2017. ITERA akan mewajibkan setiap mahasiswa baru ITERA untuk mengikuti program pembinaan asrama TPB ITERA. Akan tetapi, mengingat kepastian asrama yang terbatas, ITERA menetapkan prioritas untuk mahasiswa baru lainnya untuk tinggal di asrama sebagai berikut. Prioritas pertama, mahasiswa baru ITERA termasuk dalam program KIPK atau Bidik Misi. Prioritas kedua, mahasiswa baru ITERA yang berasal dari luar Provinsi Lampung dan masuk ke dalam UKT golongan 1, 2, dan 3. Prioritas ketiga, mahasiswa baru ITERA yang berasal dari Provinsi Lampung di luar kota Bandar Lampung dan masuk ke dalam UKT golongan 1, 2, dan 3. Prioritas keempat, mahasiswa baru ITERA yang berasal dari kota Bandar Lampung dengan UKT di atas golongan 3 dengan urutan prioritas dimulai dari daerah asal terjauh dan UKT terendah. Baik, selanjutnya alur pendaftaran asrama akan dijelaskan oleh Desinta dan Dava. Alur pendaftaran penghuni asrama ITERA. Untuk dapat diterima sebagai penghuni asrama, setiap pendaftar harus melakukan proses registrasi dengan cara memilih ikut asrama pada pengisian data diri, isian data induk mahasiswa atau DIM, mencantumkan nomor kartu BPJS atau asuransi kesehatan lainnya, mengupload bukti keikutsertaan BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Berdasarkan data yang diberikan oleh mahasiswa pendaftar, tim asrama akan melakukan seleksi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan mengumumkan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Adapun pendaftar yang telah dinyatakan diterima sebagai calon penghuni asrama diminta untuk melengkapi kebutuhan administrasi pada saat pendaftaran ulang, seperti membayar biaya asrama selama sebulan sebesar Rp1.500.000 dan membayar deposit kunci kamar sebesar Rp25.000. Yaitu dengan melampirkan 1. Foto KTP atau identitas diri lain yang masih berlaku, 2. Foto kartu BPJS atau bukti keanggotaan asuransi kesehatan lain yang masih berlaku, 3. Foto terbaru 3x4, 4. Bukti transfer pembayaran biaya asrama, dan yang terakhir membaca dan menyetujui perjanjian tinggal di asrama. Bagi calon penghuni yang tidak melakukan daftar ulang, akan dibatalkan haknya menjadi penghuni asrama dan diberikan kepada list daftar cadangan atau daftar tunggu. Mahasiswa yang dinyatakan sebagai penghuni asrama dan sudah melakukan registrasi ulang berhak mendapatkan kamar. Pembagian kamar ditentukan dan menjadi hak prerogatif pihak asrama. Next, yang ke-10 ya, yaitu ada program tahunan asrama yang akan dibacakan oleh teman kita, Tria. Oke, selanjutnya aku bakal jelasin program tahunan yang ada di asrama ITERA. Yang pertama ada Pengmas, yaitu pengabdian masyarakat. Yang kedua, Green Dormitory. Green Dormitory adalah salah satu kelompok di asrama yang melakukan kegiatan bercocok tanam di sekitar asrama. Yang ketiga ada Asrama Olimpik, yaitu kegiatan di mana berisikan perlombaan bagi anak-anak asrama dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang keempat, memperingati Hari Paskah, yaitu kegiatan Hari Besar Paskah umat Kristiani asrama ITERA. Kelima, Formula Party, acara pisahan asrama di mana kegiatan berupa pesta untuk anak asrama. Kalau dari peraturannya sendiri, gimana ya? Simak penjelasan Harka yuk! Untuk peraturan asrama yang pertama itu dilarang membuang sampah sembarangan, lalu yang kedua dilarang membawa hewan peliharaan, lalu dilarang masuk melalui exit emergency atau jendela, lalu dilarang bawa lawan jenis ke kamar,
Terus ada dilarang menerima tamu pada jam istirahat atau jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Lalu batas waktu keluar asrama sampai pukul 21 atau pukul 9 malam. Ada peran asrama ITERA yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh Ustum. Peran asrama ITERA sendiri adalah sebagai pembimbing bagi para mahasiswa yang tinggal di asrama, baik putra maupun putri, meliputi aspek spiritual, akademik, sikap, dan visi. Sekian penjelasan tentang asrama ITERA. Terima kasih telah menonton video dari kelompok Abipraya Sandaru. Maaf bila ada kata-kata yang salah, semoga dimaafkan. Semoga kita berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.